Hari ini untuk menginformasikan kepada para penontonnya, pembacanya, ya, mendengarnya, followers dari media masing-masing, untuk diinfokan bahwa mulai tanggal 9 Januari 2025 film Ketindihan akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Baik, sebentar lagi ya teman-teman. Mulai preskon ini, tanpa berapa lagi kita akan undang yang pertama, kita akan undang dari jajaran filmmaker akan bergabung bersama dengan kita. Ini dia selaku executive producer, ada Ibu India Ongko. Selanjutnya ada produser kita, ada Pak Citan Asamtani, dan juga Ibu Ade Rahma selaku co-producer. Selanjutnya ada Mbak Widi Lestari, penulis skenario, dan juga sutradara dari film Ketindihan India, Mas Dian Sunu Prasto. Silahkan untuk bergabung bersama kita. Mas Sunu ada di mana, Mas Sunu? Ketinggian. Astagfirullahaladzim. Baru mati Om Arul nih. Masih panjang gitu, belum mulai tayang. Iya, ini dia Mas Sunu, tepuk tangan dong. Iya, ya, buat kita ngerasa itu dia semua. Sekarang kita akan undang jajaran cast dari film Ketindihan ini dia. Ada Gesha Sandi. Silahkan selanjutnya ada Agnes Naomi, Luane Dutra, Zizi Syahab. Silahkan, ada nama-namanya, silahkan dicari nama masing-masing teman-teman. Selanjutnya kita undang bergabung bersama kita ada Ali Fikri, Om Doni Damara, Ali. Assalamualaikum kasih. Hai. Selanjutnya ada Kevin Ardilova, Coach, Dad. Sorry coach. dan jika tepuk tangan sekali lagi teman-teman, ini dia Heiko van der Veken. Dan bersama-sama juga kita akan undang eksekutif dari Imagine untuk bergabung bersama kita juga untuk duduk di kursi penonton menyaksikan press conference ini. Ada Ibu Nisha Asamtani. Ali. Silakan Ibu Nisha boleh bergabung bersama kita, dan juga kita punya Andri Tawakal dan juga Satria Bintang. Ini dia Andri Tawakal dan Satria Bintang. Silakan untuk duduk, lambaikan tangan dulu teman-teman penonton, teman-teman media. Terima kasih. Pesawat ketinggian malah itu paling gak enak menurut aku. Jadi menurut aku kayaknya kalau tema ini tuh sangat general, semua orang sering experience-nya. Jadi kayaknya bakal bisa masuk dengan masyarakat Indonesia, penonton di Indonesia. Jadi kayaknya ya pokoknya lagi jangan lupa baca doa aja sih karena ya. Yes, ini kan di awal tahun udah mulai tayang langsung di 9 Januari. Udah, ini menariknya boleh diceritakan juga ke teman-teman media kenapa nilai yang tepat ya di awal tahun langsung memberikan tema ini nih untuk teman-teman penonton nih. Ketindihan itu pas sebagai warning atau tidur. Iya. Silakan dijawab juga mungkin oleh Bapak Citan, silakan, atau Mas Sunu. Mas Sunu sebagai sutradara, silakan Mas Sunu. Dari judul sebenarnya, pertama terima kasih banget teman-teman media udah hadir dan screening film Ketindihan di awal tahun ini, karena memang ketika kita develop film ini pengen jadi suatu yang berbeda gitu ya, walaupun judulnya Ketindihan sangat semua juga ngalamin, ada yang bilang rep-repan dan segala macam, tapi poinnya adalah kita ingin membuat sebuah film yang secara treatment juga unconventional gitu, jadi berbeda ya. Jadi mungkin itu yang kenapa di awal tahun kita percaya bahwa film ini bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik atau alternatif lain dari industri film horor di Indonesia. Itu sih. Yes, terus untuk Mas Sunu sebagai sutradara gimana memberikan treatment ke teman-teman pemain? Ini kan banyak nih layernya juga dari masing-masing pemain, Mas Sunu. Ya, terus terang terima kasih banget teman-teman pemain sudah memberikan yang terbaik dengan experience-nya, dan ketika kita menggarap bareng gitu ya dari personality mereka masing-masing,
karakter yang mereka perankan juga ya benar tadi layernya banyak gitu ya, dan juga emosionalnya juga kan berbeda-beda gitu, ada yang high, ada yang harus bagaimana gitu, dan proses itu semua berjalan sampai ketika production juga ya menyenangkan ya, dan mendelivernya dengan baik gitu. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Dono. Terima kasih. Sebelum lanjut kita akan dengan banyaknya film horor lagi di tahun 2024 kemarin, tapi ini di 2025. Hal berbeda apa yang ingin ditawarkan oleh film Ketindihan untuk penonton di Indonesia? Silakan. Boleh dulu atau Pak Cinta? Silakan Pak Cinta. Oke, silakan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Alhamdulillah ini pembuka horor di awal tahun 2025. Walaupun pembukanya sudah ada dari direktur kita yang sama. Iya benar. Ya. Lalu karakternya sama benar. Horornya pas dulu yang sebelumnya, dan semoga ini lebih berbeda juga dari kita. Gitu kan. Mungkin horor banyak ya dari yang lalu sama tahun ini. Tapi mungkin pesan moral yang berbeda. Dari ini apa yang ingin disampaikan? Gimana? Kalau dari Ketindihan ya, ini kan relate banget dengan semua orang hampir mengalami gitu ya. Mungkin yang harus ini kalau ketindihan itu kan ada di bawah alam sadar kita ya, gitu. Jadi mungkin yang mesti kita benahi bawah alam sadar kita gitu, dengan ketenangan, dengan kepercayaan religius mungkin ya, gitu. Jadi bisa menyikapi ketindihan itu. Gitu. Jadi kita biar bisa refleksi terhadap gimana diri kita gitu. Betul. Mungkin kalau menghadapi ketindihan dengan jiwa yang tenang, terus pikiran kita tenang gitu kan. Tania juga setelah tenang baru bisa selesai masalah. selesai dengan ketindihan itu mungkin ya. Terima kasih. Kalau dari all of you want to do is give something fresh to the Indonesian market. We want to deliver. We don't want to be just another horror movie. I think having an urban feel with a title like Ketindihan that is very common in Indonesia, with the packaging that Sunu has delivered, I'm very, very happy. I think that's pretty much my game plan. Oke, thank you Pak Cinta. Ini diskusi dengan sutradara, waktu pertama kali diajak untuk gabung di proyek ini tuh seneng banget karena temanya tuh benar-benar beda dari horor-horor yang lain gitu. Tadi bener yang kayak udah disampaikan sama Pak Citan kalau ini tuh filmnya lebih urban gitu. Jadi emang relate banget karena kan biasanya kita lihat horor tuh di suburb lah. Nah ini tuh enggak, ini tuh benar-benar urban banget. Terus waktu pertama kali develop konsepnya sama bareng-bareng juga sih sama Suno. Terus habis itu menarik sekali karena layersnya benar-benar banyak gitu. Ini tuh benar-benar sesuatu yang deket sama pengalaman kita semua kayaknya pernah mengalami itu gitu. Jadi yang terus habis itu tahu jajaran cast-nya ada Kevin, ada Haiko, ada Om Doni gitu. Waktu karakternya tuh menyenangkan sekali karena saya yakin pasti Mas Suno akan membantu semuanya untuk deliver karakternya secara baik. Kurang lebih 6 bulan lah ya. Kurang lebih 6 bulan ya. Sampai. Pengen tahu dulu silakan. Ya, halo, selamat sore semuanya. Geisha Shani berperan sebagai Silmi, oke, karakternya Silmi. Silmi ini dia sama-sama seprofesi dengan Tania. Jadi kita sama-sama pemain tenis. Cuman bedanya kalau Silmi sendiri dia tuh lebih percaya akan hal-hal seperti itu. Kayak gitu, makanya bisa dilihat kan tadi Silmi yang menjadi pembuka dan dia yang tahu tentang jin bunuh ini gitu dari Aceh. Sedangkan kayak Tania tuh ya nggak percaya akan hal kayak gitu. Kalau untuk ngebangun chemistry-nya sendiri sih, ini pertama kalinya aku kerjasama sama Haiko, sama Agnes, sama Luana gitu. Cuman emang karena kita sebelumnya ada reading juga, terus juga udah beberapa kali ketemu dan sempat
mau latihan tenis banget ya. Nah, ya. Tapi kan seru sih, untungnya semua itu sama-sama saling support, terus juga Jadi kalau tadi nyambung sama karakternya Geisha, yaitu Silmi, aku tuh antitesisnya Silmi. Jadi Leona ini tuh serba logik, dia sangat tidak percaya sama hal yang bersifat supranatural gitu. Dan dia ini karakternya highly competitive, terutama kepada Haiko alias Tania. Jadi kita seperti bola tenis ini kita selalu against each other's faces ya. Tapi asli enggak kan? Pikir dulu nih gimana. Dan senang banget sih di sini karena ini kan ensemble mainnya. Ya. Kita sebagai sekumpulan atlet tenis profesional nih di dalam film ini, dan kita karakter buildingnya kami bertiga, aku, Haiko dan juga Luana, kebetulan kedapatan latihan tenis. Ya. Disitulah pertama kali aku discover ini tuh main tenis sangat tidak mudah ya ternyata. Jadi ya terima kasih juga buat produksi karena kita benar-benar dipersiapkan sebagaimana atlet itu dipersiapkan. Jadi kita tuh juga ngerasa sense of competition itu kayak gini ya. Gitu. Jadi kalau buat aku sendiri, aku lebih dekat sama olahraga tenisnya ketimbang sama ketindihannya karena ceritanya si Leona against it nih. Yes. Gitu kira-kira. Seru lah pokoknya. Nah, terima kasih Tony. Selanjutnya apa bersama produksi ini dengan teman-teman yang lain, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya Luana Bitra berperan sebagai Nurul Akmal di film Ketindihan. Dan saya bisa dibilang senang banget bisa dapet project Ketindihan ini sebagai film debut aku. Wow. Seperti semua bilang, ini filmnya unik banget dan sangat relatable. Dan kebetulan aku dapet karakter Nurul Akmal itu sangat relatable sama aku juga. Karena orangnya manis, orangnya baik hati. Kayaknya gampang ya masuk ke dalam ini ya karakternya ya. Tapi ke belakangnya dia itu sakit hati teman-teman. Iya, hanya si Jin ini bunuh pergi ke Nurul. Terus ya ada kejadian seperti teman-teman lihat. Tetapi Nurul itu sangat dekat sama Tania, sama teman-teman yang lain juga karena kita seprofesi. Dan aku berbeda dari Leona. Leona kompetitif banget. Kalau Nurul kompetitif, tapi Nurul masih sayang sama Tania. Makanya dia nggak apa-apa kalau Tania menang atau gimana-gimana, karena dia cinta sama Tania. Yes. Gitu. Tapi kalian yang syuting film Karena aku juga nggak pernah main tenis, makanya waduh gini ya cara main tenis, dan juga gini ya jadi hantu. Gimana? Tapi untuk debut luar biasa, tepuk tangan ya untuk apa untuk berperan sebagai. Ternyata film ini bukan cuma soal mau takut-takutan doang. Jumpscare hantu-hantu, tapi dramanya yang ditebelin dari awal sama Mas Ulu ya. Mas di awal dikasih tahu kalau film ini drama tapi menceritakan tentang fenomena ketindihan ini. Makanya pas baca skripnya, wah seru banget nih, drama lalu ada hantunya gitu. Jadi diyakinin sama teman-teman semua, ayo bisa ayo coba ini horor pertama kali kan. Akhirnya senang banget bisa ada di sini sekarang dan akhirnya teman-teman semua bisa lihat filmnya kayak apa. Semoga seperti itu. Semoga dong, siap, terima kasih. Lalu risetnya sejauh apa? Role modelnya dia. Iya, Lebih kemana? Punya teman-teman, punya orang-orang dekat juga yang mungkin nggak sama karakternya tapi mirip-mirip seperti itu. Sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka toksik gitu. Menurut mereka itu adalah hal yang wajar aja gitu. Dan kita ngelihatnya sebagai toksik. Akhirnya gue coba buat belajar dari mereka, orang-orang yang menganggap dirinya benar padahal toksik gitu. Akhirnya coba buat riset dari situ sih, dari teman-teman yang punya karakter-karakter kayak gitu. Dan menurutku mereka mereka harus ditemenin sih. Sebenarnya mereka orang-orang baik yang tersakiti aja. Terima kasih Kevin Ardilova.
Selanjutnya ke Haiko, tentunya Haiko kita pengen tahu gimana saat pertama kali ditawarkan film ini. Dan dari karakter Tania sendiri sebenarnya apa sih kalau dari sudut pandang Haiko yang ingin disampaikan kepada penonton nanti pada mulai di 9 Januari nanti. Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih ya sudah menonton film ini tadi. Semoga kalian semua suka. Suka banget. Jadi di sini di film Ketindihan ini saya Mati berperan lagi, sebagai Mas. Tania. Jadi menurut saya yang sangat interesting ya dari karakter si Tania ini adalah bagaimana dia mempunyai banyak sekali masalah yang bertumpuk-tumpuk, masalah-masalah yang sangat kompleks dan beragam emosi yang dideliver oleh karakter si Tania ini itu lumayan banyak dan lumayan ribet sih dan lumayan challenging buat saya. Jadi itu salah satu dan lumayan melelahkan juga. It's very interesting karena dari awal filmnya sampai akhir filmnya ini masalah Tania itu selalu bertumpuk dan tambah besar, tambah banyak lagi. Jadi bagaimana cara saya bisa mendeliver reaksi Tania, emosi yang diberikan oleh Tania dalam setiap masalah yang dialami gitu. Dan juga yang saya paling suka dari film Ketindihan ini yang menurut saya sangat interesting adalah gimana ada perpaduan drama dan horor yang sangat it's very menonjol sih dua-duanya dan gimana cara itu bisa disatukan menjadi film drama horor. Yes, dan karakter Tania ini sebenarnya juga dekat ya dengan masyarakat kita di banyak yang mengalami juga gitu dengan usia setania, punya pengalaman atau punya masalah di keluarga, di relationship itu relate ya berarti ya? Relate, pasti banyak yang relate juga sih. Karena sebenarnya karakter Tania ini sangat kasihan sih karena dia itu orang yang nggak ada yang ngerti sama dia. Nobody understands her. Secara personal Tania nggak mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapak yang selayaknya anak harus dikasih sayang gitu ya. Papanya tuh pengen Tania harus menjadi atlet tenis, sedangkan sebagai anak tuh nggak dilihat. Ya. Jadi bapaknya hanya melihat Tania sebagai atlet, bukan anak gua. Gitu. Ya. Dari mamanya juga nggak dapat attention, cuman deketnya sama ibu. Ya, sama Ibu dia. ya, dan punya pacar yang toxic juga. Jadi she's very lonely sih. Ya. So because of that loneliness, itulah kenapa dia berhubungan dengan si Udo ini. Oh. Jumpscare hantu-hantu, tapi dramanya yang ditebelin dari awal sama Mas Unu ya. Mas di awal dikasih tahu kalau film ini drama tapi menceritakan tentang fenomena ketindihan ini. Makanya pas baca skripnya, wah seru banget nih, drama lalu ada hantunya gitu. Jadi diyakinin sama teman-teman semua, ayo bisa Vin, ayo cobain ini horor, pertama kali kan. Akhirnya senang banget bisa ada di sini sekarang dan akhirnya teman-teman semua bisa lihat filmnya kayak apa. Semoga seperti itu. Suka dong, siap, terima kasih gitu. Lalu risetnya sejauh apa? Modelnya dia. Saya dia Lebih kemarin. Punya teman-teman, punya orang-orang dekat juga yang mungkin nggak sama karakternya tapi mirip-mirip seperti itu. Sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka toxic gitu. Menurut mereka itu adalah hal yang wajar aja gitu. Dan kita ngelihatnya sebagai toxic. Akhirnya gue coba buat belajar dari mereka, orang-orang yang menganggap dirinya benar padahal toxic gitu. Akhirnya coba buat riset dari situ sih, dari teman-teman yang punya karakter-karakter kayak gitu, dan menurutku mereka mereka harus ditemenin sih. Sebenarnya mereka orang-orang baik yang tersakiti aja. Terima kasih Kevin Ardilova. Selanjutnya ke Haiko, tentunya Haiko kita pengen tahu gimana saat pertama kali ditawarkan film ini. Dan dari karakter Tania sendiri sebenarnya apa sih kalau dari sudut pandang Haiko yang ingin disampaikan kepada penonton nanti pada mulai di 9 Januari nanti. Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih ya sudah menonton film ini
filmnya tadi. Semoga kalian semua suka. Suka banget. Jadi di sini di film Ketindihan ini saya Mati berperan lagi, sebagai nangis. Tania. Jadi menurut saya yang sangat interesting ya dari karakter si Tania ini adalah bagaimana dia mempunyai banyak sekali masalah yang bertumpuk-tumpuk, masalah-masalah yang sangat kompleks, dan beragam emosi yang dideliver oleh karakter si Tania ini itu lumayan banyak dan lumayan ribet sih, dan lumayan challenging buat saya. Jadi itu salah satu dan lumayan melelahkan juga. It's very interesting karena dari awal filmnya sampai akhir filmnya ini masalah Tania itu selalu bertumpuk dan tambah besar, tambah banyak lagi. Jadi bagaimana cara saya bisa mendeliver reaksi Tania, emosi yang diberikan oleh Tania dalam setiap masalah yang dialaminya. Gitu. Dan juga yang saya paling suka dari film Ketindihan ini yang menurut saya sangat interesting adalah gimana ada perpaduan drama dan horor yang sangat it's very menonjol sih dua-duanya, dan gimana cara itu bisa disatukan menjadi film drama horor. Yes, dan karakter Tania ini sebenarnya juga dekat ya dengan masyarakat kita, di banyak yang mengalami juga gitu dengan usia setania, punya pengalaman atau punya masalah di keluarga, di relationship itu relate ya berarti ya? Relate, pasti banyak yang relate juga sih. Karena sebenarnya karakter Tania ini sangat kasihan sih, karena dia tuh orang yang nggak ada yang ngerti sama dia. Nobody understands her. Secara personal, Tania nggak mendapatkan kasih sayang dari ibu dan bapak yang selayaknya anak harus dikasih sayang gitu ya. Papanya tuh pengen Tania harus menjadi atlet tenis, sedangkan sebagai anak tuh nggak dilihat. Ya. Jadi bapaknya hanya melihat Tania sebagai atlet, bukan anak gua. Gitu. Ya. Dari mamanya juga nggak dapat attention, cuman deketnya sama ibu. Ya, sama Ibu dia. ya, dan punya pacar yang toxic juga. Jadi she's very lonely sih. Ya. So because of that loneliness, itulah kenapa dia berhubungan dengan si Udo ini. Oh.